Campur aduk sih, antara senang karena akhirnya bisa compete, tapi juga panik karena agak mepet 97 hari waktu itu dari diumumin sampai WBC ntar. Istilahnya tuh lu harus jadi uncommon among uncommon people, karena kalau lu mau jadi the greatest of all time ya you gotta work like the greatest of all time gitu. Gak bisa. Jadi sebenarnya caranya simple kan, just put in the hours, 10,000 hours gitu kan ininya istilahnya. Tapi ya you just have to show up, harus datang tiap hari, do the hours. Si Black Eagle ini yang kita pakai di World Barista Championship. Jadi itu sangat worthy, sangat pantas untuk bikin kopi-kopi level dunia. Teknologi-teknologi yang ada di dalam sini itu memungkinkan saya pribadi dan barista-barista lainnya untuk bikin kopi yang seoptimum mungkin tanpa compromise. Yang mulai dari temperature stability sampai dengan ekstraksinya. And I see Mickey is somebody not only as a friend, but he's more of somebody yang gue lihat is a role model for the future barista of Indonesia. It's only better if he can enjoy, and then later on he can actually gain what he needs to gain. And I don't think winning is the only thing that matters. I think it's a lot more than that. Karena gue udah lihat semua effortnya. Dia bangun jam 6 pagi, terus udah mulai latihan dari jam setengah 7 pagi, terus sampai pulang bisa jam 9, jam 10 malam bahkan dari sini. Dan bahkan gak ada waktu libur, waktu weekend pun tetap dia ke tempat training untuk latihan gitu. Sebenarnya honestly, ya kita latihan supaya bisa jadi juara. Pastinya nggak mungkin orang mau kompetisi nggak mau jadi juaranya, tapi lebih ke kita latihan untuk bisa kasih yang terbaik. Jadi kalau hasilnya lebih rendah secara ranking dari tahun 2019, mungkin bakal kecewa di saat itu, di momen itu pasti akan kecewa karena guanya sendiri kompetitif terhadap diri sendiri, jadi pengen rankingnya lebih bagus dari ranking 4 tahun 2019. Tapi mungkin setelah itu, setelah all the dust has settled, gua selalu latihan supaya nggak ada penyesalan. Gue selalu bilang kita semua bisa jadi agent of change karena industri kopi yang menurut gue unik, di mana apapun yang lu lakuin di chain di industri ini, di rantai industri kopi ini, lu mempunyai kuasa untuk bisa menjadi agen perubahan sekecil apapun atau sebesar apapun itu. Sebagai consumer kopi aja, kalau semakin banyak kopi yang dibeli, berarti akan semakin banyak kopi yang dibeli dari petani. Jadi itu bisa merubah hidupnya mereka, dan juga bisa merubah hidup lu yang tadinya mungkin gak suka kopi terus jadi suka kopi, akhirnya bisa menciptakan bisnis atau menciptakan peluang-peluang untuk teman-teman di industri kopi lainnya. Atau misalnya kalau kita suka dengan mesin kopi ini memungkinkan kita membuat kopi yang seoptimum mungkin sehingga kopinya itu mendapat platform yang tinggi, bisa bersaing dengan kopi-kopi lain. Seperti contohnya yang kayak gue pakai kopi Manggara itu, kalau misalnya mesin yang nggak mendukung, alat-alat yang gue pakai nggak mendukung, dia nggak akan bisa seoptimum mungkin itu. Jadi gue selalu bilang jangan kecil hati kalau misalnya kalian belum merasa udah role-nya gede di industri kopi, mungkin cuman bikin kopi doang, tapi sebenarnya itu kalian punya kuasa untuk jadi agen perubahan di komunitas kalian sendiri gitu. Jadi menurut gue ini yang pasti udah kita tahu ini nggak bisa sendiri ya, untuk mengimprove atau memajukan industri kopi Indonesia itu nggak bisa pekerjaannya sendiri. Kayak kemarin misalnya kita ke Milan, habis itu ceritain tentang pekerjaan yang kita kerjain di kebun kopi gitu kan, secara prosesor kopi gue pribadi gitu. Nah tapi kalau ini nggak didukung dengan teman-teman roastery yang nge-roasting kopinya secara bagus, atau teman-teman misalnya di Tovin yang bantu servis mesinnya secara bagus, itu nggak bakal jadi tuh si presentasi itu. Jadi menurut gua
agent of change yang dibutuhkan di industri kopi Indonesia saat ini adalah beneran dari hulu sampai hilir dengan porsinya masing-masing. Kalau kalian misalnya petani, bikinlah kopi sebaik mungkin supaya kopi ini tertarik orang-orang dari hilir yang antara barista kompetitor atau kafe atau roastery untuk bisa dapetin kopi yang paling baik ini ke tempat mereka. Dari mereka ini jadilah di roasting sebaik mungkin, diekstraksi sebaik mungkin, habis itu dipresentasikan sebaik mungkin. Jadi kita sebisa mungkin itu untuk menjadi agen perubahan di porsi masing-masing. Kita yang penting usahanya udah maksimal, presentasinya yang paling bagus, sisanya ya kita bekerja bareng-bareng supaya perubahannya itu nyata dan terasa gitu. Yang unik di Indonesia adalah ekosistem kopi kita itu satu lengkap karena kita produsen dan konsumen. Kedua, dengan sangat mudahnya kita bisa mendapatkan feedback dari hulu sampai hilir gitu ya. Jadi biasanya susah adalah teman-teman petani nggak tahu orang-orang di kafe atau di hilir maunya apa. Vice versa, orang-orang di hilir susah ngomongnya sama petani biasanya kalau di negara-negara lain atau mungkin negara yang secara komunitas kurang kuat gitu kan. Nah, untungnya di kita banyak organisasi-organisasi, ada platform-platform internet yang memungkinkan kita untuk bisa memberikan feedback loop itu secara cepat gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita terbuka terhadap feedback baik ataupun buruk, terus juga memberi feedback ke orang lain yang karena kita beneran mau mereka berubah dan mengimprove produknya atau merek dagangnya atau cara membuat kopinya, sehingga si perubahan itu bisa terjadi secara cepat dan nggak cuman jomplang di satu sisi aja, nggak cuma di hilir doang, nggak cuma di hulu doang, tapi sama-sama naik barengan. Itu menarik sih, karena menurut gua sebenarnya kopi susu dan coffee mocktail itu tujuannya sama untuk menarik orang ke specialty coffee. Orang yang nggak suka kopi hitam doang atau nggak terlalu mau minum kopi misalnya single origin atau yang kopi hitam sebagai kopinya aja, biasanya tertarik karena ada unsur antara gula, manis, mudah diterima dan lebih gampang diminum, atau unsur cakep gitu ya, unsur instagramability-nya tuh ada. Nah, kalau es kopi susu mungkin ngambil dari arah ini manis, mudah diterima dan harganya sangat approachable. Kalau coffee mocktail mungkin lebih ke minuman specialty tapi rasanya lebih mudah diterima karena biasanya ada buah-buahan atau gulanya, terus juga secara lifestyle dia bagus untuk difoto. Jadi menurut gua ini mungkin dua tren yang akan jalan secara paralel dan akan akhirnya membantu industri specialty untuk bisa mendapatkan lebih banyak mata dan market sebenarnya. Apakah coffee mocktail akan se-scalable dan akan sebanyak itu? Gua nggak tahu tuh jawabannya, karena es kopi susu sangat gampang untuk di-scale, sangat murah untuk di-scale, bisa bikin toko 500 dengan waktu yang cukup mudah. Apakah bisa bikin coffee mocktail 500 store dengan mudah? Nah, tantangannya lebih banyak ya. Tahun depan kemungkinan besar enggak. Kenapa? Karena menurut gua tugas gua di stage competition itu untuk saat ini udah selesai. Kenapa? Karena misinya masih sama secara pribadi dan secara company. Kita misinya itu mau mengimprove Indonesian coffee, tapi secara Indonesian Barista Championship atau World Barista Championship mau ikut lagi yang diomongin bakal sama. Jadi menurut gua no point gitu. Mendingan kasih platform itu ke orang lain yang mungkin punya take atau punya pendapat yang berbeda, supaya kayak tadi gue bilang naiknya itu nggak jomplang, nggak cuman mungkin kalau dari sisi gue kan fermentasi aja gitu, mungkin ada dari sisi lain. PR gue pribadi adalah benerin kopi yang kita punya ini di farm level, di kebun, supaya suatu saat nanti orang lain mau pakai atau gue lagi mau pakai untuk ikut kompetisi berikutnya, kopinya udah bisa jauh lebih kompetitif dari kemarin waktu di Milan gitu.
Perasaannya campur aduk ya. Mungkin yang pertama gue sangat apresiatif dan terima kasih kepada teman-teman yang udah bantu dokumentasiin perjalanan ini supaya orang-orang bisa lihat bahwa ini tuh apa ya, perjalanan Barista Championship itu nggak mudah dan emosional dan banyak yang ngebantuin gitu. Dan orang mungkin cuma ngelihat the 15 minutes on stage gitu ya. Orang nggak ngelihat 4 bulan sebelumnya, orang nggak ngelihat bertahun-tahun sebelumnya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang lihat ini bisa sadar bahwa kalau lu mau jadi barista champion, mau ngewakilin negara, you better make it worth your while, man. Gitu, kayak ini bukan pekerjaan kecil. Dan mudah-mudahan dengan adanya dokumentari ini orang-orang bisa lihat bahwa siapapun yang akhirnya menggantikan gua tahun depan itu bisa lebih bagus, bisa mendapat support yang sama, jangan diceng-cengin, jangan di trash talk di social media. Biasanya netizen suka nggak jelas gitu kan, karena pressure-nya juga berat gitu sebagai barista champion Indonesia yang rakyatnya sebanyak ini. Pressure lu itu nggak cuman dari company tapi beneran dari seluruh negara gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya 6 episode ini orang-orang bisa ngelihat bahwa there's more to it lah, dan gue sangat apresiatif kepada kalian yang udah memberikan platform ini. Tapi juga bangga yang pasti bisa menjadi kolaborator dengan Mika Jasin selaku Victoria Arduino Brand Ambassador. Dan gue inget banget ketika kita syuting di kantor SSG episode 4 atau episode 5, you wish bahwa someday ada foto lu di kantor Topin, dan kita punya surprise gitu untuk itu, dan kita wujudkan itu karena mungkin perjalanan itu patut diapresiasi oleh Topin dan oleh kita semua. Jadi teman-teman yang di sini kita bisa unboxing sekarang. Thank you. Bisa berdiri nih. Thank you. Oke, kita langsung unboxing aja. Waduh, ini dream come true. Ya, ini akan memenuhi muka-muka barista champion di sini. Kebetulan belum ada yang lokal. Mantap. Wah. Tepuk tangan dong. Mikael Jasin, Brand Ambassador Victoria Arduino Indonesia 2021. Paling banyak lo ininya, title-nya. Cuma satu title-nya 3 line gitu. Thank you. Sekali lagi. Thank you, man. Thank you sebagai salah satu apresiasi VA Indonesia dan juga Top Indonesia bekerja sama dengan Mikael Jasin, sang champion. Thank you. Any comment? Thank you so much. Pasti humbling banget akhirnya mimpinya kesampaian. Thank you udah diapresiasi dan disupport, kalah menang seri apapun itu. Ya mudah-mudahan pekerjaan kita terus bekerja sama terus dan bisa memberikan lebih banyak inspirasi buat teman-teman kopi yang lain. Good. Oke, sekarang kita pemasangan tempel di situ.